Supreme Martial God Technique. Bab 61 sampai bab 70. Bab 61 Kompetisi Seni Bela Diri. Murid-murid yang hadir pun takjub saat melihatnya. Li Jianfeng sebenarnya telah menguasai teknik pedang angin kencang ini hingga pedang manusia menjadi satu. Sungguh menakjubkan. Pedang dan manusia adalah satu, dan ilmu pedang itu seperti angin. Kali ini Wu Yun mungkin benar-benar jatuh ke tangan Li Jianfeng. Dan Li Jianfeng sendiri sangat percaya diri dengan teknik pedang angin kencang ini. Belum lagi tingkat kultivasi Wu Yun tidak sebaik miliknya. Bahkan jika Wu Yun memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, dia yakin itu akan sulit. Agar Wu Yun menghindari rangkaian teknik pedang angin kencang ini. Namun, dia salah. Jika itu orang lain, mungkin dia punya modal untuk mengatakan ini, tapi dia menghadapi Wu Yun. Sebelum dia berlatih seni dewa bela diri Taisang, pemahaman Wu Yun tentang seni bela diri telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan setelah berlatih seni dewa bela diri Taisang, dia menjadi lebih luar biasa. Selama itu adalah keterampilan bela diri, meskipun Anda tidak dapat menemukan kekurangannya, Anda pasti dapat menolaknya dengan gerakan lain. Tentu saja, perlawanan dari jurus tersebut tidak membuktikan bahwa Wu Yun benar-benar aman. Jika jarak dalam kultivasi terlalu besar, meskipun dia memblokir jurus tersebut, dia tetap tidak dapat memblokir stamina yang sangat besar. Masih akan terkena dampaknya. Saya melihat pedang panjang Li Jianfeng, yang seperti kilat, menusukkan 4 pedang dari 4 sudut berbeda hampir pada waktu yang bersamaan. Semua orang berseru. 4 pedang berturut-turut, sangat kuat. Bahkan Wu Yun sedikit mengernyit, teknik pedang angin kencang Li Jianfeng hampir sempurna dalam hal kecepatan dan akurasi. Dalam sekejap mata, Wu Yun terlihat beraksi dengan tombaknya. Dentang, dentang, dentang. 4 suara bernada rendah terdengar, dan pedang panjang Li Jianfeng benar-benar menembus udara. Semua orang berseru lagi. Ini sangat cepat. Teknik tombak apa yang digunakan Wu Yun barusan sebenarnya lebih cepat daripada teknik pedang kekuatan angin kencang. Namun yang diperhatikan sebagian orang bukanlah keahlian menembak Wu Yun. Tidak, ini bukan hanya keahlian menembaknya. Soalnya, dia sebenarnya telah mencapai alam bela diri spiritual tingkat keempat. Ya Tuhan, dia benar-benar telah mencapai alam bela diri spiritual tingkat keempat. Apa yang terjadi? Bagaimana monster ini bisa menerobos begitu cepat? Saya ingat dengan jelas bahwa kurang dari sebulan yang lalu, dia baru saja menerobos alam Lingwu tingkat pertama dan memecahkan rekor menara percobaan Lingwu tingkat pertama. Saya tidak menyangka bulan ini dia akan menembus 3 langit berturut-turut. Di kejauhan, Li Jianwu juga sedikit mengernyit. Meskipun dia memiliki kepercayaan yang kuat pada adik laki-lakinya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terharu saat ini. Wu Yun sangat aneh, saya khawatir dia adalah anomali. Dan wajah cantik Ouyang Yu juga menunjukkan ekspresi aneh, orang ini, tidak heran ayahku akan membuat pengecualian dan menjadikannya seorang tetua yang mulia. Sebagai orang yang terlibat, Li Jianfeng adalah yang paling terkejut. Awalnya dia mengira teknik pedang cepat tadi sudah cukup untuk mengalahkan Wu Yun dalam satu gerakan. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa tidak hanya teknik pedang Wu Yun yang diblokir, tetapi dia juga secara langsung menunjukkan budidaya seni bela diri spiritual tingkat keempat di luar pengetahuannya sendiri. Pada saat ini, bahkan dia, Li Jianfeng, mau tidak mau merasakan sedikit kepanikan muncul di alisnya. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia membunuh Bai Lin 3 bulan lalu, Wu Yun baru berada di alam transformasi laut tingkat pertama. Tanpa diduga, hanya dalam 3 bulan, dia benar-benar berhasil mengejar kultivasinya sendiri. Jika dia tidak membuat terobosan lebih dari sebulan yang lalu dan memasuki alam surga kelima, dia mungkin benar-benar bisa menyusulnya. Memikirkan hal ini, Li Jianfeng menjadi semakin bertekad untuk membunuh Wu Yun. Dengan kecepatan kultivasi Wu Yun yang menakutkan, dia akan segera melampaui dirinya sendiri dan menjadi masalah serius di masa depan. Namun semua ini tidak cukup untuk menakuti Li Jianfeng. Bagaimanapun, dalam hal kultivasi, dia masih menghancurkan level pertama Wu Yun. Di alam bela diri spiritual, kesenjangan antara satu surga dan surga lainnya cukup berakibat fatal.
Mendengar sorakan Wu Yun dari penonton, Li Jianfeng merasa marah tanpa alasan. Lakukan saja dengan seluruh kekuatanmu. Seni bela diri biasa seperti ini tidak bisa menyakitiku. Wu Yun membuat gerakan provokatif dan berkata, kamu, bagus, cukup gila. Bakat bela diri Li Jianfeng yang dibanggakannya sebenarnya digambarkan sebagai seni bela diri biasa oleh Wu Yun. Bagaimana dia bisa menahannya di dalam hatinya, dan berkata, karena kamu begitu sombong, maka aku akan membuatmu yakin dengan kekalahan. Pandangan tegas muncul di matanya, dan dia berkata, jangan katakan bahwa saya mengganggumu. Mulai sekarang, Anda dan saya akan menekan kultivasi kita ke alam bela diri spiritual tingkat pertama. Kita tidak akan bersaing dalam kultivasi, tetapi hanya dalam seni bela diri. Saya akan memberitahu Anda apa itu keterampilan bela diri. Bakat, apa artinya menggabungkan manusia dan pedang menjadi satu, itu adalah keterampilan yang ajaib. Puff. Setelah mendengar ini, Wu Yun ingin menahan tawa dengan seluruh kekuatannya, tapi dia tidak bisa menahannya. Li Jianfeng sedang bermain api dengan melakukan ini. Mungkin dia terlalu lancar berlayar beberapa tahun terakhir ini di sekte luar, lupa bahwa ada orang di luar dunia, dan dia terlalu percaya diri dengan bakat seni bela dirinya. Mungkin, dia benar-benar memiliki kemampuan dalam seni bela diri, tetapi jika dibandingkan dengan Wu Yun, bahkan dibandingkan dengan Wu Yun sebelum dia berlatih seni dewa bela diri Taisang, dia masih tertinggal jauh. Di kejauhan, wajah pucat Xiao Suiyan mengerutkan kening dalam-dalam, dia ingin mengingatkan Li Jianfeng untuk tidak melakukan ini dan membunuh Wu Yun secara langsung. Dia paling mengenal mantan Wu Yun, atau dengan kata lain, dia paling mengetahui bakat Wu Yun dalam seni bela diri. Keterampilan seni bela diri apapun, bahkan pose harimau menuruni gunung yang paling umum, dapat menunjukkan kekuatan yang tak terbayangkan di tangan Wu Yun. Tapi dia mengetahuinya, tapi yang lain tidak. Saat ini, penonton sedang bersorak dan bagian paling seru dari penantian pun datang. Awalnya, mereka takut Li Jianfeng akan langsung menghancurkan Wu Yun, mengalahkannya dengan satu gerakan, dan segera pergi. Sekarang tampaknya tidak demikian, dan sebentar lagi mereka akan menikmati kompetisi seni bela diri yang paling seru. Segera, keduanya menekan budidaya mereka ke tingkat pertama Lingwu. Li Jianfeng terdengar berteriak, keterampilan pedang awan terbang dan bunga plum. Saya melihat pedang panjang berayun dengan berani di tangan Li Jianfeng, membuka dan menutup lebar-lebar, dan seluruh panggung kompetisi penuh dengan energi pedang. Semua orang yang hadir juga takjub. Ini sebenarnya ilmu pedang terbaik di sekte luar sekte Fei Yun, ilmu pedang bunga plum Fei Yun. Mari kita lihat bagaimana Wu Yun bisa menolaknya kali ini. Saya tidak menyangka Li Jianfeng bahkan bisa menguasai keterampilan pedang awan terbang dan bunga plum sedemikian rupa. Sungguh menakjubkan. Saya mengaguminya. Ilmu pedang Fei Yun Zemei ini sangat kuat, dan pedang yang dipenuhi energi mengaum, sangat kuat. Tapi Wu Yun diam-diam menggelengkan kepalanya, bagaimanapun, dia masih terlalu muda. Ini bukan untuk mengatakan bahwa ilmu pedang Fei Yun Zemei tidak bagus, tetapi seni dewa bela diri Taisang terlalu menantang surga. Pada bulan ketiga berlatih seni dewa bela diri Taisang, Wu Yun menyadari sebuah kebenaran. Dalam dunia pencaksilat, baik itu ilmu pedang, adu tombak, jurus tongkat, atau ilmu bela diri apapun, tidak ada jalan keluar dari kata cepat. Hanya kecepatan yang tidak menguntungkan dan tidak dapat dipatahkan. Tidak peduli berapa banyak gerakan kuat yang kamu miliki, aku hanya punya satu kata, cepat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa di bidang cepat, Wu Yun hampir mencapai titik ekstrim. Selama tidak ada penindasan budidaya, selama itu bukan teknik matahari terbakar, Sang Lingkong mengacu pada seni bela diri magis yang mengejutkan ini. Wu Yun dapat mengalahkan seni bela diri seperti teknik pedang bunga plum Fei Yun dengan satu gerakan. Di depan, Li Jianfeng sudah menghunus pedang panjangnya dan menikamnya. Energi pedang kuat yang dibawa oleh teknik pedang bunga plum Fei Yun juga mengalir menuju Wu Yun, mencoba merobek tubuh Wu Yun menjadi beberapa bagian. Pergi ke neraka. Li Jianfeng meraung dengan kejam dan dingin. Dentang. Yang terdengar hanyalah suara logam rendah yang jernih. Tidak keras, tapi bergema di seluruh arena seni bela diri.
Semua orang tercengang dan tidak ada yang berbicara. Bab 62 Jari Langit yang benar-benar patah. Di panggung kompetisi, Li Jianfeng diusir oleh Wu Yun. Adapun aksi sebelum tendangan, mereka sama sekali tidak melihatnya dengan jelas. Apa yang mereka lihat adalah pedang Li Jianfeng hendak menembus tubuh Wu Yun. Tapi hanya ada kilatan bayangan senjata perak di platform kompetisi, dan kemudian suara benturan logam terdengar, dan kemudian, Li Jianfeng langsung terbang mundur. Cepat, sangat cepat, keterampilan menembak yang menakutkan. Ini adalah satu-satunya kata-kata yang dapat mengungkapkan kengerian batin mereka. Di kejauhan, ekspresi Li Jianwu berubah drastis, sebuah gerakan. Di sisi lain, wajah cantik Ouyang Yu juga menunjukkan ekspresi kaget. Li Jianfeng memegangi titik di dadanya tempat Wu Yun menendangnya, dan merasakan gelombang rasa sakit yang hebat. Baginya, ini bukanlah rasa sakit, ini adalah penghinaan. Mendengarkan seruan penonton, ia merasa ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bajingan. Ia tidak pernah menyangka bahwa ilmu pedang dan ilmu bela diri yang begitu ia banggakan bisa dikalahkan oleh Wu Yun dengan jurus semudah itu. Pertarungan ini bukan lagi tentang menang atau kalah, ini adalah pertarungan martabat. Pada saat ini, jika dia membatalkan perjanjian dan kembali ke seni bela diri spiritual tingkat kelima, bahkan jika dia menang, itu akan gagal. Karena perjanjian ini dibuat sendiri. Tapi dia juga bisa melihat bahwa jika dia terus menggunakan ilmu pedang dan seni bela diri, harapannya untuk menang akan tipis. Aku melihatnya memasukkan pedang panjangnya ke tanah dan dengan cepat menggunakan tangannya untuk melakukan mantra sihir. Teknik terbakar sinar matahari. Wu Yun Gujing memandang Li Jianfeng dengan tenang, haha, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Apakah kamu siap menggunakan teknik seni bela diri? Pada saat ini, ekspresi Li Jianfeng sangat jelek, dan dia dipenuhi dengan rasa malu dan marah. Dia masih memiliki beberapa keterampilan pedang yang bisa dia gunakan, tetapi dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus segera menangani Wu Yun, ini adalah panggungnya dan Wu Yun tidak boleh dibiarkan bersinar. Setelah melakukan operasi terbakar matahari, salah satu dari 36 keterampilan unik Sekte Fei Yun, kepercayaan diri Li Jianfeng akhirnya kembali. Dia masih sangat percaya diri. Dia sangat yakin bahwa Wu Yun tidak akan mampu mengalahkan teknik terik mataharinya tidak peduli apapun kali ini. Ini telah mencapai tingkat seni bela diri sihir. Tidak peduli seberapa cepat Wu Yun menyerang, itu tidak akan berpengaruh pada teknik matahari terbakar. Meskipun dia tidak yakin apakah Wu Yun telah mempelajari teknik matahari terbakar, bahkan jika Wu Yun telah mempelajarinya, dia tidak akan pernah menjadi lawannya. Ia telah berlatih teknik matahari terbakar selama lebih dari 2 tahun dan telah mampu mengerahkan kekuatan teknik matahari terbakar setidaknya hingga 7 tingkat. Baru kurang dari sebulan sejak Wu Yun mencapai alam Lingwu, dalam waktu sesingkat itu, dia tidak akan bisa memahami teknik matahari terbakar sejauh ini. Udara di platform kompetisi semakin panas, dan teknik terik matahari Li Jianfeng dengan cepat mulai terbentuk. Penonton kagum, Li Jianfeng benar-benar dapat mengerahkan kekuatan teknik matahari terbakar hingga lebih dari 7 tingkat, saya mengaguminya. Setelah mendengar diskusi ini, Li Jianfeng akhirnya merasa lebih baik. Saat berikutnya, apa yang dilakukan Wu Yun langsung membuat jantung Li Jianfeng sesak dan dia hampir kehabisan napas. Saya melihat Wu Yun juga mulai menggunakan teknik matahari terbakar. Dalam sekejap, bola cahaya yang lebih menyilaukan daripada teknik terik matahari Li Jianfeng muncul di depan Wu Yun. Penonton sekali lagi berseru, apa? Wu Yuncai telah berlatih teknik matahari terbakar kurang dari sebulan, tapi dia sebenarnya bisa mengerahkan kekuatannya hingga lebih dari 9 level. Monster. Pada saat ini, Li Jianfeng juga mengubah ekspresinya. Sebelum teknik terik matahari dapat digunakan, dia telah dikalahkan. Pada saat ini, tingkat kultivasi kedua belah pihak ditekan pada tingkat yang sama. Jika teknik terik matahari bertabrakan satu sama lain, saya khawatir Li Jianfeng pasti akan menderita. Namun, Li Jianfeng bukanlah orang yang jujur. Sebuah cibiran tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Ketika dia akan menghadapi kemenangan atau kekalahan, martabat mungkin tidak begitu penting.
Ayo batalkan perjanjian dan lanjutkan kultivasi saya. Dalam sekejap mata, tingkat kultivasi Li Jianfeng meningkat pesat, dan dia kembali ke seni bela diri spiritual tingkat kelima. Peningkatan level budidaya dibarengi dengan peningkatan kekuatan teknik matahari terbakar. Wu Yun dengan cepat menekan gelombang energi yang melampaui dirinya. Meskipun beberapa orang berteriak bahwa Li Jianfeng melanggar aturan, di medan perang, siapa yang bisa mengendalikan begitu banyak? Itu hanya karena Li Jianfeng terlalu berbahaya. Melihat pemandangan ini, Wu Yun pun dengan cepat meningkatkan level kultivasinya. Ledakan. Teknik terik matahari kedua orang itu bertabrakan, dan gelombang panas yang kuat menyapu. Meskipun Wu Yun memiliki sedikit keunggulan dalam teknik matahari terbakar, dia lebih lemah dari Li Jianfeng dalam hal budidaya. Dia terhuyung mundur beberapa langkah dengan darah menggantung di sudut mulutnya. Meskipun Li Jianfeng juga mundur beberapa langkah, dia tidak terluka. Wu Yun, aku sudah cukup bersenang-senang denganmu, kematianmu akan datang berikutnya. Wu Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, dan sudut matanya sedikit bergerak. Ayo. Fitnah Li Jianfeng membuat Wu Yun merasa marah di dalam hatinya. Aku tidak menyangka kamu benar-benar mempelajari teknik matahari terbakar. Ini benar-benar di luar dugaanku, tapi kamu tidak akan bisa melakukan jari langit yang hancur ini bagaimanapun caranya. Setelah memulihkan kultivasinya, Li Jianfeng sekali lagi unggul dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Teknik terik matahari barusan telah membuktikan bahwa Wu Yun tidak dapat mengalahkannya dalam kondisi normal. Dan begitu dia menggunakan Shattering Sky Finger, Wu Yun akan kehabisan akal. Bagaimanapun, Wu Yun baru mencapai alam bela diri spiritual kurang dari sebulan. 1 bulan adalah batas waktu untuk mempelajari teknik matahari terbakar, dan tidak mungkin dia bisa mengajarinya lagi pada langit penghancur. Li Jianfeng terlihat menggunakan teknik jari langit yang menghancurkan lagi. Kedua jari itu disatukan membentuk jari pedang, dan jari-jari yang menghancurkan udara pun terbentuk, dengan kekuatan memecah udara, dan bahkan udara pun dipenuhi dengan suara robekan. Kekuatan jari Sui Kong memang begitu dahsyat. Semua orang yang hadir berseru. Seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi menganalisis, kekuatan jari Kong yang menghancurkan memang kuat, bahkan dapat merobek udara. Wu Yun mungkin tidak dapat menghindarinya kali ini. Kekuatan jari Kong yang menghancurkan akan menguncinya sampai mati. Tetaplah di sini, dan bahkan jika dia menggunakan teknik matahari terbakar, itu mungkin tidak membantu. Di antara 36 keterampilan khusus, jari langit yang menghancurkan adalah musuh dari teknik matahari terbakar. Bahkan Ouyang Yu, yang tidak jauh dari situ, mengerutkan kening, diam-diam mengkhawatirkan Wu Yun, dan dia juga siap mengambil tindakan kapan saja. Tidak peduli apa, dia tidak akan pernah membiarkan Wu Yun terluka oleh jari Sui Kong Zi. Namun, di mata Wu Yun, semua ini tampak seperti lelucon. Meskipun jari penghancur langit Li Jianfeng terlihat cantik, ia mencolok dan kekuatan sebenarnya dari jari penghancur langit belum terlihat sama sekali. Dalam hal kekuatan jari, saya khawatir gerakan jari langit hancur Li Jianfeng bahkan tidak mencapai tingkat ketiga dari kekuatan aslinya. Merobek udara. Itu semua hanya penampilan. Apa yang kamu sebut Shattering Sky Finger? Haha. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu apa itu Shattering Sky Finger yang sebenarnya. Saya melihat Wu Yun juga dengan cepat mencubit mantranya, dengan jari-jarinya saling berdekatan. Meskipun jari pedangnya belum keluar, udara di sekitarnya sudah terkoyak oleh kekuatan jari yang kuat. Sebelum jari bergerak, Qi bergerak terlebih dahulu. Inilah jari yang benar-benar menghancurkan kosong, inilah kekuatan jari yang benar-benar menghancurkan kosong. Di luar lapangan, kebanyakan orang tercengang. Hanya beberapa murid dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi yang berkata, ini sebenarnya adalah jari langit yang menghancurkan. Ya Tuhan, dia benar-benar telah berlatih jari langit yang menghancurkan. Tidak, itu tidak benar. Jari langit penghancur Wu Yun mungkin beberapa kali lebih kuat daripada jari langit penghancur Li Jianfeng berdasarkan momentumnya saja. Mungkin akan lebih menakutkan setelah serangan itu. Babak 63, Teknik Tabu Keluarga Li, Teknik Matahari Terbenam Membakar Darah. Bukan hanya mereka, Li Jianwu di kejauhan kembali mengernyit,
dan Wu Yun hari ini sangat tidak terduga. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa dia belum pernah mendengar tentang orang jenius seperti itu, tetapi kapan adik laki-lakinya Li Jianfeng menyinggung sosok menakutkan dengan potensi tak terbatas. Di sisi lain, ekspresi khawatir Ouyang Yu berangsur-angsur mereda. Wu Yun tidak hanya membuatnya terkejut, tetapi juga terlalu banyak kejutan. Mau tak mau dia diam-diam mengagumi visi ayahnya. Dengan kejeniusan seperti itu, akan sangat rugi jika dia tidak termasuk dalam keluarga kerajaan. Ketika Li Jianfeng melihat jari langit Wu Yun yang hancur, dia langsung terdiam. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam kekuatan jari langit yang menghancurkan Wu Yun dengan lebih jelas daripada orang lain. Di telinga Li Jianfeng, semburan suara yang merobek udara itu seperti sebuah keanggunan dari neraka. Kamu sebenarnya belajar cara mematahkan jari yang kosong. Bagaimana kamu melakukannya? Meskipun fakta terjadi di depan matanya, dia masih tidak percaya bagaimana Wu Yun bisa mempelajari dua seni bela diri magis, teknik matahari terbakar dan jari penghancur langit, dalam waktu sebulan setelah mencapai alam Lingwu. Hal yang paling menakutkan adalah dia benar-benar bisa mengerahkan kekuatan yang begitu menakutkan dalam dua seni bela diri ini. Bagaimana caramu melakukannya? Haha, kataku, di depanku, kamu hanya bercanda. Menghadapi sinisme Wu Yun, ekspresi Li Jianfeng berubah jelek dan hampir berubah. Aku akan membunuhmu. Budidaya alam Lingwu tingkat kelima datang langsung menuju Wu Yun dengan kekuatan jari Sui Kong yang tidak terlalu canggih. Samar-samar, ia seolah-olah meremehkan segalanya, menunjuk pada aura pemecah gunung dan sungai. Tapi Wu Yun hanya tersenyum tenang, dia bisa melihat bahwa jari langit Li Jianfeng tidak memiliki kekuatan yang besar. Mungkin dia bisa mengandalkan keunggulan kultivasinya untuk mencegah dirinya terluka parah, tapi kali ini, Wu Yun akan lebih unggul. Jari langit hancur. Mendengar raungan rendah Wu Yun, jari pedang terbentuk, dan kekuatan jari melayang di atas jari pedang, merobek udara dengan suara mendesis, dan bertemu dengan jari kosong Li Jianfeng. Ledakan. Tidak ada trik yang mencolok atau kecemerlangan yang mencolok. Jari luar angkasa patah adalah teknik penjarian biasa, tetapi teknik jari biasa mengandung kemungkinan tak terbatas. Inilah alasan mengapa ia dapat berdiri sebagai salah satu dari 36 keterampilan unik dari Sekte Fei Yun. Jari-jari mereka saling berbenturan. Yang terdengar hanya suara garukan, dan tulang tangan seseorang patah. Wu Yun terlihat mundur 2 langkah dengan tergesa-gesa, lagi pula, kesenjangan dalam kultivasi sulit untuk diatasi. Namun Li Jianfeng juga buru-buru mundur 2 langkah. Meski mengandalkan keunggulan kultivasinya, ia jauh kalah dengan keterampilan bela diri Shattering Skyfinger. Tulang tangan siapa yang patah tadi? Seseorang bertanya dengan suara rendah. Melihat sekeliling, dia melihat Li Jianfeng menutupi lengan kanannya dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Siapapun yang memiliki mata yang tajam secara alami dapat melihat bahwa Li Jianfeng menderita patah tulang tangan dan kalah dalam duel dengan gerakan kosong yang menghancurkan jari tadi. Apakah dia kalah? Apakah Li Jianfeng kalah? Seseorang bertanya dengan suara rendah, seolah mereka tidak percaya. Dia memang kalah. Wu Yun ini terlalu menakutkan. Jika bukan karena keunggulan Li Jianfeng dalam kultivasi, saya khawatir tulang tangannya tidak sesederhana patah saat ini. Dalam hal seni bela diri, dia juga inferior dan tidak bisa melukai Wu Yun sama sekali. Bagaimanapun, hanya ada perbedaan level kecil di antara mereka, bukan perbedaan besar. Saya tidak tahu siapa yang menganalisanya, dan sebuah sensasi muncul di antara penonton. Bagaimana mungkin? Bagaimana Li Jianfeng bisa kalah? Saya mempertaruhkan segalanya pada Li Jianfeng. Bagaimana dia bisa kalah? Tidak, itu sama sekali tidak mungkin. Aku tidak percaya. Li Jianfeng, ayolah, ayolah. Aku telah mempertaruhkan nyawa dan kekayaanku padamu. Bagaimana kamu bisa kalah? Ada berbagai macam suara di antara penonton. Li Jianfeng sudah diliputi rasa malu dan marah. Tetapi sekarang dia mendengar semua penonton bersikap begitu agresif, dia tiba-tiba merasa wajahnya benar-benar hancur. Tidak, aku tidak boleh kalah. Aku hanyalah mitos di mata mereka. Bagaimana aku bisa kalah?
Li Jianfeng bergumam pada dirinya sendiri dengan agak membosankan. Ya, aku tidak boleh kalah. Aku tidak akan kalah. Aku masih punya jalan. Saat ini, Li Jianfeng berada di ambang kegilaan. Diinjak-injak oleh Wu Yun ke segala arah membuatnya merasa tidak lagi bertatap muka dengan semua orang. Jika dia tidak bisa memenangkan pertempuran ini, dia tidak lagi memiliki wajah untuk terus bertahan di sekte luar. Tiba-tiba, jejak kegilaan melintas di mata Li Jianfeng, dan cibiran aneh tiba-tiba muncul di wajahnya yang agak menyakitkan. Mengatur yang, teknik membakar darah. Saya mendengar Li Jianfeng mengucapkan kata-kata ini dengan lembut dari mulutnya, dan kemudian melihatnya dengan cepat membuat banyak cetakan tangan yang aneh. Setelah melakukan segel tangan yang aneh ini, lengannya yang semula patah secara ajaib sembuh. Pada saat ini, ekspresi wajah Li Jianfeng berubah total, secara bertahap menjadi ganas dan jahat. Seni bela diri macam apa ini? Apa yang terjadi dengan Li Jianfeng? Melihat perubahan mendadak Li Jianfeng, semua penonton kembali tercengang. Ekspresi Wu Yun juga berubah, dia bisa merasakan keseluruhan kekuatan Li Jianfeng melonjak pesat. Keterampilan bela diri macam apa ini? Apakah sama dengan bayangan dewa bela diri? Saat dia selesai berbicara, dia melihat wajah Li Jianfeng semakin pucat, dia mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, tidak, ini tidak sama dengan bayangan dewa bela diri. Ini adalah kekuatan jahat. Meskipun kekuatannya melonjak, itu dapat dilihat dari melihat wajahnya. Ini mungkin keterampilan bela diri yang jahat dengan mengorbankan esensi dan darahnya sendiri. Ini mirip dengan pil pemakan roh, tetapi beberapa kali lebih kuat daripada pil pemakan roh. Hanya setelah beberapa napas, keseluruhan kekuatan Li Jianfeng melonjak ke kondisi menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, bahkan ahli seni bela diri spiritual tingkat 9 di depannya mungkin tidak dapat memperoleh setengah manfaatnya. Bukankah kamu cepat? Bukankah kamu ahli dalam seni bela diri? Lalu aku akan menghancurkanmu dengan kekuatan mutlak. Li Jianfeng berkata dengan aneh dan galak. Penonton sudah terpana. Mereka belum pernah melihat seni bela diri yang aneh seperti ini sebelumnya. Di kejauhan, ekspresi Li Jianwu berubah drastis. Ups, ini adalah teknik terlarang keluarga Li kami, teknik membakar darah matahari terbenam. Setelah digunakan, kekuatannya dapat ditingkatkan beberapa kali dalam sekejap, tetapi ini harus mengorbankan pembakaran esensi dan darah. Jika kamu mengendalikannya, jika tidak dilakukan dengan benar, itu akan berakhir dengan kematian berdarah. Pergilah ke neraka, Wu Yun. Li Jianfeng meraung dengan ganas, tapi pedang panjang di tangannya menembus dada Wu Yun. Beberapa gerakan berturut-turut, kejam dan menyeramkan. Dang dang dang. Wu Yun buru-buru menangkis, dan setelah beberapa gerakan, darah mulai mengalir dari sudut mulut Wu Yun. Ups, dia terlalu kuat. Meski aku bisa menahan gerakannya, aku tidak bisa terus menahan dampak energi spiritualnya. Wajah Wu Yun jelek, dan energi spiritual Li Jianfeng yang kuat menghantamnya, secara langsung menghancurkan energi spiritual pelindung Wu Yun dan berdampak pada organ internalnya. Hehe, ayo lagi, bukankah kamu sangat ahli dalam seni bela diri? Ayo, berhenti lagi. Li Jianfeng mencibir aneh. Meski wajahnya semakin pucat, kekuatannya masih melonjak. Tidak, jika kamu terus memukuliku seperti ini, aku khawatir organ dalamku akan dihancurkan olehnya. Wu Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, terbang menjauh dari serangan Li Jianfeng, dan mendarat di sudut platform kompetisi. Masih bersembunyi. Hehe, biar ku beritahu satu hal lagi. Akulah yang meracuni ayahmu. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kelabang ekor 7. Hahaha. Jika kamu menyakiti tunanganku, aku juga akan membiarkanmu merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Mendengar ini, ekspresi Wu Yun berubah drastis. Oh, itu kamu. Api amarah bergulung di matanya. Meskipun dia tidak tahu siapa yang dikirim oleh pisau terbang ke Sekte Fei Yun, pelaku yang meracuni ayahnya kini telah ditemukan. Dia dengan cepat membuat isyarat tangan dan menggeram pelan. Alam semesta bela diri suci, bayangan dewa bela diri. Saat berikutnya, sosok besar muncul di belakang Wu Yun, dan keseluruhan kekuatan Wu Yun juga melonjak dengan cepat.
Bab 64 Li Jianwu. Berbeda dari Li Jianfeng, melonjaknya kekuatan Li Jianfeng mengorbankan esensi dan darahnya, sedangkan melonjaknya kekuatan Wu Yun mengorbankan energi spiritual di tubuhnya. Ada perbedaan yang sangat berbeda antara keduanya, membakar esensi dan darah terlalu mahal dan tidak dapat dilahirkan kembali dalam jangka pendek, sedangkan energi spiritual yang dikonsumsi dapat pulih setelah istirahat beberapa hari. Inilah perbedaan antara bayangan dewa bela diri dan teknik matahari terbenam membakar darah. Di bawah tatapan ngeri semua orang, keseluruhan kekuatan Wu Yun tiba-tiba melonjak ke level yang sama dengan Li Jianfeng. Seseorang di antara penonton berseru, "Ya Tuhan, sosok apa di belakang Wu Yun itu? Apakah itu inkarnasi dewa? Ini sangat menakutkan." Keduanya sangat menakutkan, dan mereka benar-benar dapat meningkatkan kekuatan mereka sedemikian rupa dalam sekejap. Pada saat ini, saya takut bahkan orang kuat di alam bela diri spiritual tingkat ke-8 atau ke-9 tidak akan dapat memperoleh manfaat apapun darinya. Di kejauhan, Li Jianwu melihat Wu Yun melonjak, dan ekspresinya berubah drastis. Ups. Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil tindakan dan terbang menuju tahap kompetisi. Di sisi lain, wajah Ouyang Yu juga sedikit berubah, tidak bagus. Di panggung kompetisi, Li Jianfeng melihat sosok besar tiba-tiba muncul di belakang Wu Yun, dan kekuatan Wu Yun juga melonjak pesat. Dia terkejut pada awalnya, tetapi teknik setting Sun Burning Blood miliknya adalah seni bela diri yang tabu dengan aura yang sangat kejam. Pada saat ini, aura kekerasan telah sepenuhnya membanjiri kesadarannya. Ketakutan sudah tidak ada lagi, yang ada hanya pertarungan sampai mati. "Saya bunuh kamu." Li Jianfeng mengangkat pedangnya dan bergegas menuju Wu Yun. Pada saat ini, Wu Yun ingin menggunakan kekuatan menelan lengan kanannya, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Keterampilan membakar darah matahari terbenam Li Jianfeng ini adalah sama sekali tidak mudah. Ini sangat kejam. Jika menelan energi spiritualnya, begitu terjadi kesalahan pada tubuh, Anda akan menyesalinya. Ledakan. Ambil tindakan dengan cepat. Dengan kekuatan yang sama, Li Jianfeng tidak akan pernah menjadi lawan Wu Yun. Sebelum pedang panjangnya bisa ditusukkan, tinju Wu Yun telah mengenai kepalanya. Ah! Li Jianfeng menengadah ke langit dan memuntahkan seteguk darah, yang membentuk lengkungan aneh di udara seperti matahari terbenam setelah terik matahari. Itu menghantam pilar batu di sebelah platform kompetisi dengan keras. Li Jianfeng dikalahkan, dia benar-benar dikalahkan, dia tidak tahu apakah dia pingsan atau mati, dia terbaring tak bergerak di tanah. Tenang, sunyi senyap. Dalam adegan yang dihadiri puluhan ribu orang, tidak ada yang berbicara. Seluruh adegan tampak membeku, dan semua orang menatap kosong ke platform kompetisi. Hanya teriakan pelan dari beberapa burung nasar dan burung gagak yang mati di kejauhan yang sepertinya menandakan akhir dari pertempuran ini. Pedang angin. Li Jianwu akhirnya tiba dan memandang Li Jianfeng dalam genangan darah pada saat ini. Li Jianfeng, di bawah serangan teknik pembakaran darah matahari terbenam, seperti selembar kertas putih, tanpa darah. Wu Yun tidak dapat menanggung beban bayangan dewa bela diri, dan diam-diam menarik seni bela dirinya. Konsumsi besar bayangan dewa bela diri membuatnya hampir pingsan, langkahnya lamban, dan dia dengan cepat pulih sambil duduk bersila. Berkaki di tanah. Baru pada saat inilah semua orang yang menonton pertandingan bereaksi. Li Jianfeng kalah, dia benar-benar kalah. Mereka yang telah mempertaruhkan seluruh uangnya pada Li Jianfeng dipenuhi dengan penyesalan dan kekesalan. Mereka menutupi wajah mereka dan menangis dengan sedihnya. Adapun Fatih dan beberapa orang yang membeli Wu Yun, mereka bersorak kegirangan saat ini, dan mereka tidak tahu bagaimana mengungkapkan ekstasi di hati mereka. Peluang Wu Yun 500-1 sudah cukup bagi mereka untuk menghasilkan banyak uang. "Wu Yun, jika kamu menyakiti adikku, aku akan membunuhmu." Mata Li Jianwu memerah, dan dia jelas sangat marah. Kata-kata Li Jianwu dengan cepat membungkam suasana berisik itu lagi. Apa? Li Jianwu ingin membalas dendam pada Li Jianfeng. Ini melanggar aturan. Tetapi meskipun semua orang berpikir demikian di dalam hati, bagaimana mereka berani mengumumkannya dengan lantang? Orang macam apa Li Jianwu itu?
Dia adalah makhluk peringkat kedua dalam daftar dunia. Kecuali Murong Zixin yang peringkat pertama, Li Jianwu memiliki keputusan akhir di seluruh sekte luar. Adapun pertarungan antar murid, para tetua tidak akan ikut campur. Brengsek, apakah kedua bajingan dari keluarga Li ini masih tamat? Jika adiknya kalah, kakaknya akan naik. Akankah ayahnya juga naik di masa depan? Wajah pria gendut itu penuh dengan ketidakpuasan. Meski semua orang setuju dalam hati, tidak ada yang berani setuju dengannya. Wu Yun, menyakiti adikku adalah kesalahan terbesar yang pernah kamu lakukan dalam hidupmu. Mata Li Jianwu melonjak dengan niat membunuh, dan wajahnya menjadi sangat suram. Li Jianwu, kamu harus mengikuti aturan dalam segala hal. Li Jianfeng dan Wu Yun telah sepakat untuk bertarung. Menang atau kalah adalah urusan mereka. Apakah kamu ingin melanggar aturan platform pertarungan ini? Suara manis seperti lonceng perak berbunyi, dan semua orang mengikuti suara tersebut. Tiba-tiba semua orang membuka mulut, ternyata itu adalah Ouyang Yu. Ouyang Yu, wanita tercantik di sekte luar dan ketiga dalam daftar dunia, dewi saya, dia sebenarnya ada di pihak Wu Yun. Ouyang Yu, ini bukan giliranmu untuk ikut campur dalam urusan Li Jianwu. Li Jianwu mengomel, jelas masih sedikit takut pada Ouyang Yu. Wu Yun adalah tetua agung kekaisaran Yunyuku. Bisnisnya tentu saja adalah urusanku. Ouyang Yu awalnya ingin mencegah Wu Yun melukai Li Jianfeng dengan parah, karena orang di belakangnya adalah keluarga Li dan seluruh kekaisaran Yunyu. Tapi sekarang setelah semuanya terjadi, posisinya harus jelas, apalagi dengan potensi Wu Yun, tidak masalah jika menyinggung keluarga Li. Namun, begitu kata-kata ini keluar, semua penonton kembali gempar. Mereka secara alami akrab dengan kekaisaran Yunyu. Mereka semua menyesal karena tidak menyangka Wu Yun, yang baru berusia 17 atau 18 tahun, akan menjadi tetua agung kekaisaran Yunyu. Tak heran ia memiliki potensi yang begitu luar biasa. Pria gendut itu juga mengerucutkan bibirnya dan berkata, Wu Yun, anak ini, bersembunyi dengan sangat baik. Bahkan kita tidak tahu bahwa dia sebenarnya adalah tetua agung kekaisaran Yunyu. Dan Li Jianwu sepertinya mengetahuinya pada saat ini, sesuatu yang aneh muncul di matanya, dia menatap Li Jianfeng dalam genangan darah, dan diliputi oleh amarah lagi, dan berkata, jadi bagaimana jika ya, lalu bagaimana jika tidak? Siapapun yang menyakiti saudaraku harus menanggung akibatnya. Ouyang Yu, jangan berpikir bahwa karena kamu adalah putri tertua kekaisaran Yunyu, aku tidak berani menyentuhmu. Kekuatan keluarga Li saya tidak lebih kuat dari milik Anda, Yunyu kekaisaran juga demikian. Jika Anda benar-benar ingin menyinggung kami karena Wu Yunlai, Anda tidak mampu menanggung konsekuensinya. Coba pindahkan satu. Meskipun Ouyang Yu adalah seorang wanita, saat ini dia sangat mendominasi dan tidak mau menyerah sama sekali. Bagus. Li Jianwu mengertakkan giginya, dan auranya langsung naik, memperlihatkan kultivasi tingkat pertamanya di alam bela diri sejati. Mendengus. Ouyang Yu juga menolak untuk menyerah sama sekali, menggunakan seluruh momentumnya, dia sebenarnya berada di tingkat pertama Zhenwu. Semua orang yang menyaksikan adegan ini berseru kaget. Tidak, tidak mungkin. Ouyang Yu sebenarnya telah mencapai alam Zhenwu tingkat pertama. Bukankah rekornya di sekte luar adalah alam bela diri Zhenling tingkat ke-9? Seperti yang diharapkan dari dewiku, sungguh menakjubkan. Li Jianwu juga terlihat jelek, dia berpikir selama dia menunjukkan kultivasinya, dia akan mampu mengalahkan Ouyang Yu. Namun siapa sangka bahwa Ouyang Yu juga telah mencapai alam bela diri sejati tingkat pertama. Kapan kamu menerobos dan bagaimana? Saya akan melindungi Wu Yun. Jika Anda benar-benar ingin mengambil tindakan, kedua belah pihak akan menderita. Ouyang Yu benar-benar memiliki watak seorang dewi, tegas dan agung. Li Jianwu mempertimbangkan pro dan kontra, mengertakkan gigi dan berkata, oke, biarkan dia pergi sekarang. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa melindunginya. Setelah mengatakan itu, Li Jianwu menjemput Li Jianfeng dan buru-buru meninggalkan arena seni bela diri. Bab 65 Keluarga Li yang mendominasi. Kamu tidak apa-apa. Ouyang Yu membantu Wu Yun berdiri saat dia bermeditasi. Selain sedikit kelelahan,
Wu Yun baik-baik saja dan menggelengkan kepalanya. Terima kasih. Wu Yun, kamu baik-baik saja. Saat ini, Fatih dan yang lainnya sudah bergegas ke panggung kompetisi. Ouyang Yu berkata, kirim dia kembali dulu. Pria gendut itu mengangguk, lalu menggendong Wu Yun di punggungnya dan berjalan menuju kamar. Ouyang Yu juga pergi dari sini. Murid luar di arena seni bela diri juga berpencar satu demi satu ketika mereka melihat bahwa masalah telah diselesaikan. Hanya beberapa orang yang telah mempertaruhkan seluruh uangnya pada Li Jianfeng yang menangis dan berpelukan. Suatu hari kemudian, tubuhnya, yang kelelahan karena bayangan dewa bela diri, kembali ke kondisi puncaknya. Pria gendut itu membuka pintu, menginjak tempat tidur Wu Yun, menepuk perutnya yang gemuk, dan berkata, "Hei, sobat, saya sekarang adalah orang kaya dengan tabungan ratusan juta. Saat saya bertemu guru gendut di masa depan, saya akan tetap low profile." Li Dao dan Du Feixue juga tertawa dari belakang. Wu Yun tidak tahu kenapa. Li Dao berkata, "Seperti ini. Tidak ada seorang pun di sekte luar yang optimis tentang Anda sebelumnya." Setelah berdiskusi, Feixue dan Fatih, saya memutuskan untuk mendukung Anda dengan tindakan dan mempertaruhkan semua kekayaan kami pada Anda. Jika Anda kalah, jadi kami pergi kepada Li Jianfeng dan berjuang keras. Tak disangka, peluangmu 500-1 memberi kami keuntungan besar. Pria gendut itu tertawa dan berkata, kita bertaruh 800.000 dan mendapatkan kembali 400 juta. Wu Yun tiba-tiba menyadari, dan Li Dao melanjutkan, kami juga telah mendiskusikannya. Kami berempat akan berbagi 100 juta dari 400 juta koin emas. Wu Yun melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, saya ingin begitu banyak koin emas yang tidak ada gunanya. Kalian bertiga harus membaginya. Jika saya membutuhkannya di masa depan, saya akan kembali kepada Anda. Karena Wu Yun tidak menginginkannya, mereka tidak punya banyak alasan. Pria gendut itu tertawa dan berkata, hei, gendut, saya ingin menulis surat untuk memberitahu ibu saya yang sudah tua di rumah bahwa anak saya juga telah berkultivasi dan menjadi seorang taipan dengan tabungan ratusan juta, sehingga ibu saya akan menjadi senang. Semua orang tertawa terbahak-bahak, tetapi di balik senyuman itu, Wu Yun merasa sedikit sedih. Ketika saya memikirkan ayah saya di rumah yang masih dianiaya oleh racun kelabang ekor 7, saya merasa sangat sakit. Li Jianfeng, bajingan ini. Namun, sekarang Li Jianfeng telah dipukul kepalanya sendiri dengan parah, dia tetap menderita demensia meskipun dia tidak mati. Balas dendam karena meracuni ayahnya akhirnya terbalas. Satu-satunya pemikiran sekarang adalah memenangkan buah peri Qingling pada pertemuan penilaian sekte luar dalam waktu 1 tahun. Saat ini, nama Wu Yun sangat populer di seluruh sekte luar. Dalam semalam, dia memiliki pengagum yang tak terhitung jumlahnya, dan popularitasnya bahkan lebih besar daripada Li Jianfeng setelah puncaknya. Dan Li Jianfeng seharusnya sudah tidak ada lagi, bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan pernah bisa membuat perbedaan. Dan Wu Yun secara alami menggantikan Li Jianfeng dan dipromosikan ke peringkat ke-7 dalam peringkat sekte luar. Li Jianfeng dibawa pergi oleh Li Jianwu. Xiao Sueyan, yang belum pulih sepenuhnya, dibiarkan duduk sendirian. Mengingat masa lalu, seringkali ada air mata di sudut matanya. Mungkin dia menangis untuk Li Jianfeng, atau mungkin dia menangis karena perbuatannya dan merindukan Wu Yun, seorang jenius yang mencintainya sampai mati. Tapi betapapun menyesalnya, percuma saja, beberapa hal telah berlalu dan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Setelah memulihkan tubuhnya, Wu Yun pergi ke menara percobaan lagi. Sekarang tingkat budidayanya berada di tingkat keempat Lingwu. Sampai menara percobaan Lingwu tingkat keempat, Wu Yun telah jauh melampaui kekuatan yang dicatat oleh Ling Feng 10 tahun yang lalu, melampaui semua jenius. Di menara uji coba tingkat pertama, kekuatan Wu Yun adalah 20.000 jin. Pada saat menara uji coba tingkat keempat, kekuatan Wu Yun telah mencapai 58.000 jin. Garis kualifikasi menara percobaan surga keempat adalah kekuatan 40.000 kg. Rekor menara percobaan surga keempat Ling Feng adalah 48.000 kg.
Murong Zixin yang menduduki peringkat pertama kali ini memiliki rekor 44.000 pound. Dibandingkan dengan rekor Ling Feng, Wu Yun telah melampaui 10.000 kg. Potensi tubuh fisik seperti itu sangat menakutkan. Dan Wu Yun secara bertahap menjadi orang dengan potensi terbesar di antara semua murid di sekte luar. Mungkin dia tidak sebaik Murong Zixin dan yang lainnya sekarang, tapi potensinya tidak diragukan lagi yang terbesar. Meskipun banyak orang yang curiga bahwa Wu Yun adalah orang yang membersihkan menara penjaga naga sebelumnya, namun karena tidak ada bukti dan Wu Yun menolak mengakuinya, dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Adapun seluruh eselon atas sekte luar, mungkin hanya tetua kedua yang bisa menebak bahwa Wu Yun adalah orang yang melewati menara penjaga naga. Dia paling mengenal Wu Yun, karena dialah yang menerima Wu Yun ke dalam sekte Fei Yun. Meskipun Wu Yun telah menjadi tokoh paling populer di sekte luar dan tokoh populer di kalangan murid-muridnya, persaingan di sekte luar begitu ketat sehingga mereka masih harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Segera, gelombang panas yang disebabkan oleh Wu Yun berangsur-angsur mereda. Beberapa hari kemudian, gerbang luar sekte Fei Yun yang damai menerima tamu tak diundang yang mengancam. Presbiteri, aula utama. Tuan Li, mohon hargai diri Anda sendiri. Ini adalah sekte Fei Yun, bukan keluarga Li Anda. Serahkan Wu Yun, kalau tidak aku, Li Batian, tidak akan pernah selesai denganmu. Pada saat ini, orang yang berurusan dengan tiga tetua di aula presbiterian adalah seorang pria berusia 60-an. Li Jianwu berdiri di sampingnya. Orang ini tidak lain adalah ayah Li Jianfeng dan Li Jianwu, Li Batian, kepala keluarga Li. Pria ini kekar dan mengancam. Dia sama sekali tidak terlihat tua di usia 60-an. Dia mendominasi dan kasar seperti namanya. Dia adalah anak yang paling protektif sejak dia cukup umur untuk memiliki seorang putra. Jika tidak, bagaimana dia bisa mengajari seorang pemuda yang mendominasi seperti Li Jianfeng? Kali ini, Li Jianfeng terluka parah di tangan Wu Yun, dan sekarang hidup atau matinya semakin tidak pasti. Li Batian sebenarnya datang ke sekte Fei Yun secara pribadi untuk membalas dendam. Saya akan mengatakannya lagi, saya tidak peduli apakah Anda anggota sekte Fei Yun atau sekte lainnya, tetapi Anda tidak dapat menyakiti putra Li Batian saya. Jika Anda tidak menyerahkan pelakunya Wu Yun, masalah ini tidak akan pernah berakhir. Li Batian mengingatkan lagi. Ekspresi ketiga tetua aula presbiterian sedikit jelek. Mereka, sekte Fei Yun, ada ribuan mil jauhnya, tetapi bagaimana mereka bisa bersikap ketika keluarga sekuler ini datang secara terbuka untuk meminta bantuan? Meskipun kekuatan keluarga Li tampaknya tidak lebih lemah dari kekuatan sebuah kerajaan, ini sama sekali bukan alasan mengapa mereka bisa pergi ke sekte Fei Yun untuk mencari bantuan. Tuan Li, jika Anda bersikap kasar lagi, jangan salahkan saya, sekte Fei Yun, karena kejam. Aku kasar. Jadi kenapa kamu membiarkan muridmu menyakiti anakku? Meskipun Li Batian tidak berani gegabah di sekte Fei Yun, dia bersikeras akan hal ini. Kami tidak pernah ikut campur dalam pertempuran antar murid. Wajah tetua agung itu juga sedikit jelek. Kalau begitu, karena kulit keledai tua ini berkata begitu, Jianwu, silakan bunuh Wu Yun itu. Li Jianwu mengangguk dan menerima perintah tersebut. Meskipun dia berada di sekte Fei Yun, yang dia dambakan adalah paviliun alkimia sekte dalam sekte Fei Yun dan 30 pertama dari 36 keterampilan khusus sekte dalam. Dia tidak pernah menganggap serius para tetua sekte luar ini. Berhenti, Li Jianwu, sebagai murid sekte Fei Yun, kamu ingin memberontak? Kata sesepuh agung dengan marah. Donpi tua, kalian para tetua sekte luar tidak bisa menghentikanku. Li Batian, Jianwu, lakukanlah. Ekspresi ketiga tetua juga berubah pada saat yang sama. Meskipun budidaya mereka bertiga berada di atas alam bela diri sejati tingkat ke-9, budidaya Li Batian telah mencapai alam bela diri bumi tingkat pertama. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Li Batian berani melakukan apapun yang dia inginkan. Siapa yang menyebabkan masalah di sekte Fei Yunku? Suara keras tiba-tiba terdengar, dan telinga beberapa orang yang hadir benar-benar berdenging. Surga, orang kuat di alam Tianwu. Li Batian pusing mendengar suara itu,
dia mendongak dan melihat seorang lelaki tua melangkah di udara. Bab 66 Konferensi Penilaian Sekte Eksternal. Saya telah bertemu dengan para tetua sekte dalam. 3 tetua luar dari Sekte Fei Yun semuanya menyerahkan tangan mereka. Melihat orang ini, Li Batian akhirnya tidak berani sombong lagi. Dia hanya berada di alam bela diri bumi tingkat pertama. Menghadapi orang kuat di alam bela diri Tian, bisa dikatakan dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Senior, bukan karena saya datang ke Sekte Fei Yun untuk menimbulkan masalah. Hanya saja Quan Zi terluka parah oleh seorang murid di sekte luar ini. Sekarang hidup atau matinya tidak pasti. Saya di sini hari ini hanya untuk mencari keadilan. Nada suara Li Batian melembut, dan dia tidak lagi memiliki sikap mendominasi seperti sebelumnya. Segera, tetua sekte luar memberitahu tetua sekte dalam tentang semua masalah. Setelah mengetahui alasannya, tetua sekte dalam memerintahkan, pergi dan panggil murid bernama Wu Yun. Ouyang Yu juga segera mengetahui hal ini. Pada saat ini, dia sedang menunggu di batu observasi di pintu luar, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang. Ketika Wu Yun datang ke aula utama aula tua, Li Batian sangat marah, apakah kamu menyakiti anakku? Wu Yun tersenyum dan berkata, oh, ternyata yang lebih muda dipukuli, dan yang lebih tua keluar untuk membalas dendam. Benar-benar tidak tahu malu. Anda. Cuaca Liba sangat buruk sehingga dia perlu mengambil tindakan. Berhenti. Tetua sekte dalam memarahi Li Batian dan dia segera tidak berani bergerak lagi. Tuan Li, sekarang saya telah memanggil orang yang Anda inginkan. Pertarungan antar murid pasti akan menimbulkan korban jiwa. Karena Guru Li begitu agresif, izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Jika dia, Wu Yun, terluka parah dan belum bangun, lalu siapa yang dapat berdiri dan berbicara mewakili dia? Para tetua sekte dalam menyadari situasi ini dan berharap untuk menyelesaikan pertarungan. Meskipun sekte Fei Yunnya tidak takut pada keluarga Li, bahkan mengirim beberapa tetua dari sekte dalam sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Li. Namun bagaimanapun juga, mereka adalah kultivator, dan yang terbaik adalah mencari akhir yang baik. Tapi sebelum tetua sekte dalam selesai berbicara, sebuah suara terdengar di luar pintu lagi. Penatua sekte dalam, ini salah. Di belakang Wu Yun, kami, Kekaisaran Yunyu, tentu saja ingin berdiri dan berbicara. Saya melihat seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda berjalan ke aula utama aula Penatua. Yang mengherankan, mereka adalah tetua agung Kekaisaran Yunyu, Su Lao dan Ouyang Yu. Pak Tua Su, kenapa kamu ada di sini? Melihat kedatangan Tuan Su, ekspresi Li Batian berubah. Dia tahu tidak mungkin membawa Wu Yun pergi hari ini. Dan dengarkan saja Tuan Su berkata, mengapa, Anda, Li Batian, hanya diperbolehkan melindungi anak sapi, tetapi saya, Kekaisaran Yunyu, tidak diizinkan melindungi orang. Di aula Penatua, beberapa tetua dan tetua sekte dalam saling memandang, mungkin agak rumit saat ini. Keluarga Li dan Kekaisaran Yunyu adalah dua negara adidaya di wilayah tersebut. Melihat Li Batian tetap diam, Tuan Su melanjutkan, Li Batian, jika Anda berani menyentuh sehelai rambut Wu Yun hari ini, Kekaisaran Yunyu kami akan segera mengirim pasukan ke selatan dan menghancurkan keluarga Li Anda dengan segala cara. Kamu berani? Li Batian begitu menyendiri dan melotot dengan marah. Tetua sekte dalam mengerutkan kening. Meskipun sekte Fei Yun adalah sekte pertama dalam jarak 10.000 mil, tidak mudah bagi mereka untuk ikut campur dalam urusan pribadi orang lain. Dalam hal ini, sekte Fei Yun kita akan menjadi pembawa damai. Masih ada 7 bulan sampai pertemuan penilaian sekte luar sekte Fei Yun kita. Pada saat itu, biarkan Li Jianwu dan Wu Yun memutuskan melalui sebuah kompetisi. Kemenangan atau kekalahan, seperti untuk hasilnya, Anda yang memutuskan sendiri. Tetua sekte dalam mengerutkan kening. Tampaknya ini adalah pilihan terbaik untuk menyelesaikan perang ini. Saya setuju. Wajah para tetua sekte dalam sekte Fei Yun diberikan secara alami. Hanya membutuhkan 7 bulan bagi seseorang di alam bela diri spiritual tingkat keempat untuk mengejar alam bela diri sejati tingkat pertama. Bukankah itu agak tergesa-gesa? Mengapa tidak membiarkan putri kekaisaran ini, Ouyang Yu, menggantikan Wu?
Bagaimana kabar awannya? Tuan Su sangat licik dan licik sehingga dia tidak akan pernah menderita kerugian. Benar saja, Li Batian masih memahami sampai batas tertentu bakat putri kekaisaran Ouyang Yu. Sekarang dia dan putranya Li Jianwu sama-sama cocok. 7 bulan kemudian, sulit untuk menilai siapa yang lebih kuat. Dia berkata, ini antara keluarga Liku dan Wu Yun. Apa hubungannya dendam dengan Ouyang Yu? Tuan Su hendak berbicara, tetapi dia hanya mendengar Wu Yun berkata, terima kasih, Tuan Su, atas kebaikan Anda. Saya akan mengambil alih pertempuran ini. Hehe, oke. Li Jianwu agak takut pada Ouyang Yu, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan Wu Yun. Meski Wu Yun sempat mengalami kemajuan pesat beberapa waktu lalu, namun menurutnya hal itu hanya bersifat oportunistik. Pesatnya pertumbuhan dari alam transformasi laut ke alam Lingwu tidak berarti pesatnya pertumbuhan dari alam Lingwu ke alam bela diri sejati. Masih bisa dicapai. Tidak peduli seberapa banyak dia memecahkan rekor di menara uji coba, tidak peduli seberapa kuat potensi fisiknya, apa yang akan terjadi. Alam transformasi laut, alam Lingwu, alam bela diri sejati. Toko buku Yubao. Kesenjangan antara ketiga bidang ini tidak sesederhana kelihatannya. Dalam hal ini, Wu Yun, maka aku akan bertaruh denganmu. Jika kamu gagal dalam pertemuan penilaian sekte luar 1 tahun kemudian, biarkan aku, keluarga Li, melakukan apapun yang kamu inginkan. Kekaisaran Yunyu tidak akan pernah mengizinkanku untuk melakukannya. Ikut campur lagi. Beraninya kamu tidak berbuat apa-apa. Berani. Li Jianwu bahkan tidak menyebutkan permintaan Wu Yun setelah menang. Yang jelas menurutnya Wu Yun tidak punya peluang untuk mengalahkannya. Wu Yun hanya tersenyum acuh tak acuh dan berkata, jika saya menang, keluarga Li akan selamanya menyerah kepada kekaisaran Yunyu dan tidak akan memiliki niat melawan sedikit pun. Beraninya kamu atau tidak? Mendengar ini, semua orang yang hadir sedikit berubah. Keluarga Li dan kekaisaran Yunyu memiliki kekuatan yang hampir sama. Namun Wu Yun sebenarnya meminta keluarga Li untuk menyerah kepada kekaisaran Yunyu selamanya. Tuntutan seperti ini sangat tidak masuk akal. Tidak peduli seberapa tinggi pendapat keluarga Li tentang Wu Yun, mereka mungkin tidak akan pernah setuju, sayangnya visi mereka terlalu sempit. Di mata mereka, Wu Yun hanyalah seorang kultivator di alam bela diri spiritual tingkat keempat. Mencapai alam bela diri sejati dalam 7 bulan sungguh tidak terbayangkan. Sekalipun dia direndam dalam berbagai bahan obat berharga sepanjang hari, itu tidak akan membantu. Budidaya membutuhkan waktu dan pemahaman sendiri tentang segala sesuatu di dunia, tidak sama dengan alam pengubah lautan, di mana seseorang dapat dengan mudah maju pesat dengan mengandalkan beberapa bahan obat yang berharga. Oke, sudah beres. Li Jianwu hanya menganggap itu hanya lelucon. Selain itu, Li Jianwu juga menyembunyikan satu hal. Hanya sehari yang lalu, budidayanya telah mencapai alam bela diri sejati tingkat kedua. Dari alam bela diri sejati tingkat pertama hingga alam bela diri sejati tingkat kedua, dia menghabiskan 6 bulan penuh latihan keras. Dia yakin bahwa betapapun menakjubkannya potensi Wu Yun dan betapa berbakatnya dia, 7 bulan saja tidaklah cukup. Masalahnya untuk sementara selesai, dan Li Batian memimpin orang-orang meninggalkan sekte Fei Yun. Dengan campur tangan sekte Fei Yun dan kemunculan kekaisaran Yunyu, Li Batian tahu bahwa dia tidak dapat membawa pergi Wu Yun hari ini, apapun yang terjadi, jadi hasil ini juga yang terbaik untuknya. Mampu memperluas kekuatan sebuah keluarga ke tingkat yang sebanding dengan sebuah kerajaan, Li Batian jelas tidak sekuat yang terlihat di luar. 7 bulan kemudian, setelah kekaisaran Yunyu dan sekte Fei Yun ditendang, Wu Yun akan dilucuti kulitnya dan dijepit, lalu dibuang ke lembah 10.000 serangga, sehingga tidak ada tulang yang tersisa. Adapun Wu Yunruo menang dan meminta mereka menyerah kepada kekaisaran Yunyu, Li Batian bahkan tidak memikirkannya. Menurutnya, hal ini tidak mungkin, dari sudut manapun, Wu Yun tidak bisa melakukan ini dan dia tidak bisa menang. Bab 67 Kota Daxing. Setelah Li Batian dan yang lainnya pergi, Su juga mengobrol panjang lebar dengan Wu Yuncu. Tentu saja, Su mengungkapkan lebih banyak kekhawatiran tentang Wu Yun. Wu Yun hanya memberitahunya satu hal, dalam 7 bulan, tunggu sampai seluruh keluarga Li disertakan. Setelah Wu Yun pergi,
Tuan Su menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Yah, bukanlah hal yang buruk bagi anak muda untuk menjadi sedikit gila, tapi... Kemudian dia berkata kepada Ouyang Yu, Putri, putra ini memiliki potensi yang tidak terbatas, dan dia pasti tidak akan menjadi apa-apa di masa depan. Selama periode ini, Anda akan memperhatikan dengan cermat kemajuan budidayanya. Jika 7 periode bulan sudah habis, budidayanya tidak bisa mengejar ketinggalan. Pergilah ke Li Jianwu, dan apapun yang terjadi, hentikan pertarungan antara dia dan Li Jianwu. Saya mengerti, Penatua. Wu Yun kembali ke kamar, merasa bersyukur atas kedatangan Tuan Su. Jika tidak, dia tidak akan menganggap taruhan itu sebagai memenangkan permainan untuk membuat keluarga Li menyerah kepada Kekaisaran Yunyu. Apa yang ada di hadapannya sekarang adalah bagaimana meningkatkan kultivasinya ke alam bela diri sejati tingkat pertama atau bahkan lebih tinggi dalam waktu 7 bulan. Wu Yun sangat menyadari kesulitan di sini. Setelah mencapai alam bela diri spiritual tingkat keempat, dia jelas merasa bahwa kekuatan spiritual yang dibutuhkan telah meningkat pesat. Dan kecepatan terobosannya berangsur-angsur melambat, tidak lagi sama seperti sebelumnya, di mana energi spiritual dihisap dan dimuntahkan, tumbuh dengan gila-gilaan. Apalagi obat mujarab biasa saat ini sudah tidak bisa lagi berperan besar dalam budidayanya. Jika ingin berkembang, ia hanya bisa menggunakan obat mujarab yang berkualitas lebih tinggi, atau bahkan obat mujarab peri. Dan jika Anda tidak mencari ramuan dan rerumputan ini, dan hanya mengandalkan alam untuk berlatih, bahkan dengan bantuan seni dewa bela diri Taisang, akan sulit untuk mencapai langit. Belum lagi 7 bulan, budidaya alami, bahkan 1 atau 2 tahun mungkin tidak dapat mencapai alam bela diri sejati. Sekarang hanya ada 2 cara di depan Wu Yun. Yang pertama adalah memasuki sekte dalam, hanya sekte dalam yang akan menyediakan tempat pelatihan yang lebih baik bagi para murid. Yang kedua adalah pengalaman meninggalkan sekte tersebut. Mungkin tidak mungkin untuk memasuki sekte dalam selain lulus pertemuan penilaian sekte luar, tidak ada cara untuk memasuki sekte dalam sekte Fei Yun terlebih dahulu untuk berlatih. Oleh karena itu, Wu Yun tidak punya pilihan selain pergi berlatih. Tentu saja ada cara lain, yaitu Wu Yun dengan cepat menjadi seorang alkemis. Menyempurnakan berbagai ramuan untuk membantu meningkatkan budidaya. Selain itu, setelah memahami bab alkimia dari Sekte Fei Yun yang diberikan kepadanya oleh Tetua Paviliun Alkimia, dia memiliki pemahaman tertentu tentang alkimia. Sayangnya api sebenarnya di tubuhnya belum terbentuk, jadi dia tidak bisa memurnikan ramuannya. Dia hanya memiliki kemampuan untuk membuat alkimia, tapi dia tidak punya tempat untuk menggunakannya. Oleh karena itu, prioritas utama Wu Yun adalah menemukan berbagai ramuan dan harta karun dari langit dan bumi untuk meningkatkan budidayanya dan menghasilkan api yang sebenarnya. Ketika mereka mendengar berita bahwa Wu Yun akan pergi, Fatih dan yang lainnya sangat enggan untuk pergi. Meskipun Wu Yun tidak ingin pergi, bukan berarti dia tidak akan kembali, tidak perlu terlalu sedih. Sebelum pergi, Fatih memberi Wu Yun 100 juta koin emas yang dimenangkannya dalam permainan judi. Saudaraku, kamu tidak lebih baik dari Sekte Fei Yun ketika kamu jauh dari rumah. Kamu belum mencapai tingkat puasa penuh. Kamu makan, minum, pelacur, berjudi. Nah, makan, minum, dan berhubungan seks semuanya membutuhkan uang. Anda harus mengambil 100 juta koin emas ini. Wu Yun dengan enggan menerimanya. Mengucapkan selamat tinggal pada Fatih dan yang lainnya, Wu Yun pergi ke aula presbiterian lagi. Setiap murid luar yang meninggalkan sekte selama lebih dari 3 hari harus mendapatkan izin dari aula tetua, jika tidak, dia akan diperlakukan sebagai pengkhianat sekte tersebut. Setelah meninggalkan klan, Wu Yun tidak menetap di kota Fei Yun di bawah pegunungan Fei Yun. Karena hubungannya dengan keluarga Li, dia tidak ingin terlalu dekat, akan sangat menyebalkan jika beberapa orang dari keluarga Li muncul dari waktu ke waktu untuk menimbulkan masalah. Jauh ke utara, jauh dari Kekaisaran Yunyu dan pengaruh keluarga Li. Meskipun tempat ini masih termasuk dalam wilayah pengaruh Sekte Fei Yun, namun terletak di daerah terpencil dan Sekte Fei Yun tidak memiliki banyak pengaruh di sini. Berhenti di kedai teh di pinggir jalan. Saya baru saja mendengar 2 pria paruh baya di sebelah saya berbicara sambil minum teh.
Besok rumput api ungu akan dibagikan di arena seni bela diri kota Daxing. Ayo cepat setelah makan, jangan sampai ketinggalan. Selain arena pencaksilat, Balai Lelang Kota Daxing juga akan melelang rumput api ungu. Arena pencaksilat di pagi hari dan balai lelang di sore hari akan meriah banget di kota Daxing besok. Wu Yun mendengarkan dengan santai, tetapi ketika dia mendengar kata-kata rumput api ungu, alisnya langsung berbinar. Rumput api ungu ini bagus, bahkan di antara obat mujarab pun dianggap memiliki kualitas terbaik, apalagi rumput api ungu ini memiliki atribut apinya sendiri, yang sangat dibutuhkan Wu Yun. Kota Daxing, haha. Wu Yun berpikir sendiri dan membuat rencana di dalam hatinya. Setelah minum beberapa kali, Wu Yun berangkat. Perjalanan menuju kota Daxing tidak jauh, 2 jam kemudian, sebuah kota megah muncul di hadapan Wu Yun. Melihatnya, kota Daxing mungkin setidaknya 2 kali lebih besar dari kota Xingyu. Ini bisa dianggap sebagai kota besar. Memasuki kota memang sangat ramai, dan semua orang membicarakan tentang rumput api ungu. Nampaknya tidak sedikit orang yang menginginkan rumput api ungu ini. Setelah Wu Yun secara kasar menentukan lokasi rumah lelang dan arena seni bela diri di kota Daxing, dia memilih hotel untuk menginap. Keesokan paginya, agar tidak menarik perhatian, Wu Yun menyamar sebagai pria paruh baya dan bergegas ke arena pertarungan kota Daxing. Lagi pula, naga dan ular bercampur di sini, jadi lebih baik sembunyikan identitas mereka. Arena pertarungan di kota Daxing tidak sebagus Imperial Fighting Arena di kota Xingyu, karena merupakan milik pribadi. Selain menghancurkan arena seni bela diri kota Xingyu sepenuhnya dalam hal skala, tidak ada batas bawah di sini. Apapun bisa dijadikan hadiah. Bahkan jika itu seorang wanita. Wu Yun memasuki tempat tersebut dan melihat sebuah plakat kristal di depannya yang bertuliskan pertandingan pertama akan memberi hadiah kepada seorang gadis kelinci. Di game kedua, hadiahnya adalah Purple Flame Grace. Pada game ketiga, hadiahnya adalah pakaian intim wanita tercantik di kota. Wu Yun terpesona oleh serangkaian hal yang dia tunggu-tunggu, dan berteriak seperti binatang buas. Wu Yun awalnya ingin naik ke atas panggung untuk menyelamatkan apa yang disebut gadis kelinci di adegan pertama, tetapi ketika dia melihat gadis kelinci itu berjalan ke atas panggung dengan penuh kegembiraan, dia menyadari bahwa tidak perlu menyelamatkan mereka. Perasaan tersiingi oleh laki-laki. Saya bergegas ke belakang panggung dan mendaftar untuk pertunjukan kedua. Anak laki-laki yang bertanggung jawab atas pendaftaran bertanya, nama, adegan yang mana? Wu Yun melirik buku registrasi anak laki-laki itu, dia adalah 4 orang yang mendaftar untuk game kedua. Tingkat budidaya mereka semuanya ditulis dengan alam bela diri spiritual, dan nama mereka adalah Macan Hitam, Macan Tutul Besar, dan Guillotine. Melihat nama Wu Yun dapat menebak bahwa orang-orang ini mungkin termasuk dalam kelompok tentara bayaran di pegunungan Warcraft sepanjang tahun, menjilat darah dari pedang mereka. Agar tidak menarik perhatian orang lain, Wu Yun pun memberi dirinya nama yang sangat tepat. Kepiting Besar, game kedua. Anak laki-laki itu menatap Wu Yun dan berkata dengan nada meremehkan, kepiting besar. Wu Yun mengangguk dan berkata, ya, kepiting besar, saya akan berjalan ke samping hari ini. Anak laki-laki itu memandangi janggut palsu liar Wu Yun dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, ada banyak orang yang ingin berjalan ke samping. Itu tergantung apakah kamu memiliki kekuatan. Untuk menguji kultivasimu, ada syarat untuk pendaftaran detik ini permainan. Ya, tingkat budidaya harus di atas alam Lingwu. Setelah lulus tes Lingwu Realm level pertama, Wu Yun memasuki saluran persiapan pertempuran dari belakang panggung, menunggu dimulainya game kedua. Pertarungan sedang berlangsung di platform seni bela diri di atas. 2 pria paruh baya dengan alam transformasi laut bertarung demi gadis kelinci. Tangan yang satu patah dan kaki yang lain patah. Tak satu pun dari mereka bisa membunuh yang lain. Tapi tak satu pun dari mereka mau mengaku kalah. Dengan susah payah, orang yang lengannya patah akhirnya mendorong orang yang patah kakinya hingga tidak bisa lagi bertahan, meraih kemenangan, dan buru-buru meninggalkan arena pencak silat bersama gadis kelinci dengan raut wajah yang menyedihkan. Akhirnya putaran kedua. Plakat kristal menunjukkan bahwa keempat orang itu dibagi menjadi 2 permainan.
Macan hitam vs Guillotine. Kepiting besar versus macan tutul besar. Bab 68 Rumah Lelang. Pertandingan pertama, macan hitam vs Guillotine. Setelah pengumuman pembawa acara, dua pria paruh baya berpenampilan kasar terbang ke panggung seni bela diri. Keduanya sangat tinggi, seperti banteng, dan kulit gelap mereka dipenuhi berbagai bekas luka dan bekas gigitan monster. Ini cukup untuk membuktikan sudah berapa kali mereka lolos dari mulut monster. Di atas panggung, mereka berdua tidak melakukan omong kosong yang tidak perlu. Yang satu memegang kapak dan yang lain memegang pedang. Yang memegang kapak adalah macan hitam, dan yang memegang pedang tidak diragukan lagi adalah Guillotine. Wu Yun berdiri di antara penonton dan bisa melihat dengan jelas. Keduanya berada di alam lingwu tingkat ketiga, dan kekuatan mereka sama-sama seimbang. Tak satu pun dari mereka memiliki banyak keterampilan dalam seni bela diri. Mereka bentrok secara langsung, dan percikan api keluar dari senjata mereka. Setelah beberapa kali tabrakan, Guillotine menjadi sedikit lebih baik. Dengan jentikan pisau lebarnya, dia memotong lebih dari separuh rambut macan hitam. Macan hitam buru-buru mundur. Pemandangan mendebarkan tadi membuatnya sangat takut hingga kakinya gemetar. Seluruh tubuhnya berlumuran keringat dingin, dan dia langsung menyerah. Jika dia bergerak sedikit lebih lambat, dia mungkin sudah kehilangan kepala dan tubuhnya sekarang. Semua penonton bersorak, dan nama Guillotine memang pantas diterima. Guillotine mengayunkan pedang lebar di tangannya, meletakkannya di bahunya, menepuk dadanya, dan berkata dengan nada kasar dan arogan, "Hari ini, saya akan memutuskan pedang rumput api ungu ini. Siapa yang berani merebutnya, tanyakan padaku tentang Guillotine di tanganku ini." Kemudian, dia menunjuk ke plakat kristal dan berkata, "Dua orang di belakang, kepiting besar dan macan tutul besar itu, saya menyarankan Anda untuk tidak berkompetisi. Bagaimanapun, Anda tidak bisa mengalahkan Guru Dao dan saya. Kembali dan peluk istrimu agar tetap hangat." Jelas sekali, kemenangan barusan membuat pria kasar dan sombong ini 100 kali lebih percaya diri. Dia sepertinya telah melihat sekantong koin emas yang dia jual dengan imbalan rumput api ungu setelah dia merebutnya. Itu semua uang, kebutuhan menginap di hotel dan mencari gadis. Wu Yun tersenyum, selalu ada banyak orang bodoh di dunia ini. Toko buku Yubao. Game pertama telah berakhir dan game kedua telah dimulai. Kepiting besar versus macan tutul besar. Suara pembawa acara terdengar lagi. Sebelum Wu Yun bisa bergerak, dia melihat seorang pria paruh baya yang tidak kekar di sisi lain platform seni bela diri terbang ke platform seni bela diri. Ia mengenakan pakaian kulit macan tutul dan memiliki 3 janggut yang dilukis di sisi kiri dan kanan wajahnya. Dari kejauhan terlihat seperti itu. Tapi setelah Wu Yun terbang ke panggung pertarungan, ketika dia melihatnya dari jarak dekat, dia tampak seperti kucing-kucing besar, bukan seperti macan tutul. Macan tutul besar itu tidak berbicara omong kosong sama sekali, dan langsung mengeluarkan tongkatnya dan menghantamkannya ke Wu Yun. Tingkat kultivasinya juga berada di alam lingwu tingkat ketiga, jadi Wu Yun menekan budidayanya di alam lingwu tingkat ketiga untuk melawannya. Agar tidak bertindak terlalu mengejutkan, Wu Yun pertama-tama berpura-pura dikalahkan, dan kemudian memanfaatkan kecerobohan macan tutul besar itu untuk segera mengambil tindakan dan menusuk lengan macan tutul besar itu dengan satu gerakan, memenangkan kemenangan. Tindakan ini menyebabkan macan tutul besar itu menamparkan keningnya dan berteriak bahwa dia ceroboh. Semua penonton juga menghela nafas, selama mereka tidak mengendurkan kewaspadaan mereka sekarang, macan tutul besar pasti akan menang. Selanjutnya kita tunggu dan lihat game ketiga. Kepiting besar versus Guillotine. Saat suara pembawa acara berakhir, game ketiga kompetisi rumput api ungu dimulai. Guillotine berjalan ke panggung pertarungan dengan pedang lebar di tangannya. Dia baru saja melihat pertarungan antara Wu Yun dan Dabao. Wu Yun hanya oportunis dan menang tipis. Dan kekuatannya benar-benar dapat menghancurkan macan tutul besar itu. Oleh karena itu, dia pasti akan memenangkan pertandingan ini. Setidaknya itulah yang dia pikirkan, dan mungkin penonton juga berpikiran demikian. Karena saat ini mereka semua meneriakkan nama Guillotine. Kepiting sialan, jika kamu memohon belas kasihan sekarang,
mungkin Tuan Dao bisa menyelamatkan nyawamu. Begitu perang dimulai, Tuan Dao, guilotin saya tidak memiliki mata. Guilotin menari dengan pisau lebar di tangannya, dan cincin kunci di bagian belakang pisaunya bergemerincing. Maafkan aku. Aku takut pada segala hal dalam hidupku, tapi aku tidak takut mati. Wu Yun menyentuh janggut palsu di pipinya dan menjawab sambil tersenyum. Oke, kalau begitu jangan salahkan Master Dao. Sama-sama. Aku melihat pedang lebar guilotin diayunkan, membawa hembusan angin pisau ke arah kepala Wu Yun. Wu Yun memegang pisau perak di tangannya dan mendengar suara yang tajam. Pedang lebar yang diayunkan benar-benar terpotong menjadi dua bagian dalam sekejap. Sebelum guilotin sempat bereaksi karena keterkejutannya, Wu Yun sekali lagi menembak jatuh dari langit dan mengenai kepala guilotin secara langsung. Pukulan itu mengenai dahi guilotin dengan keras, menyebabkan dia menyeringai dan menangis. Kamu menyembunyikan kekuatanmu. Guilotin melihat Wu Yun begitu kuat, bagaimana dia berani bersikap sombong. Orang-orang yang menonton pertandingan di antara penonton juga berseru, betapa besarnya kepiting, berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Wu Yun membuat benjolan besar di dahi guilotin, Lao Gao tidak berani melawan lagi dan menyerah begitu saja. Dengan begitu mudahnya, Wu Yun menangkap rumput api ungu ini. Di tengah seruan semua orang, Wu Yun meninggalkan arena seni bela diri dan menuju ke rumah lelang. Sebelum menuju rumah lelang, Wu Yun kembali ke penginapan untuk berganti pakaian. Kali ini penampilannya berbeda dengan saat di arena pencak silat. Pergilah ke balai lelang dan bersiaplah, tidak lama lagi lelang akan dimulai. Wu Yun memilih tempat duduk yang lebih baik, mengambil tempat duduknya, dan menunggu. Satu demi satu, semakin banyak orang yang datang ke rumah lelang tersebut, termasuk beberapa pengusaha kaya raya dengan pakaian mewah. Kali ini, Wu Yun agak berterima kasih atas 100 juta koin emas yang dipaksakan pria gendut itu padanya sebelum pergi. Jika dia tidak memiliki 100 juta koin emas ini, saya khawatir dia akan melewatkan rumput api ungu kedua hari ini. 100 juta koin emas, meski nampaknya pria gendut itu mendapatkannya dengan sangat mudah. Tapi Wu Yun tahu apa yang diwakili oleh 100 juta koin emas. Untuk kota seperti kota Daxing, memiliki 100 juta koin emas mungkin cukup untuk membuat seseorang kaya. Bahkan sebelumnya, pendapatan tahunan keluarga Wu kota Xingyu hanya lebih dari 2 hingga 3 juta koin emas. Meskipun keluarga di kota Daxing jauh lebih besar daripada keluarga Wu, 100 juta koin emas sudah cukup. Segera, rumah lelang itu penuh sesak, dan 500 kursi terisi. Ada banyak orang yang menyaksikan kegembiraan itu sambil berdiri di belakang. Semuanya sudah siap dan pelelangan resmi dimulai. Yang pertama dilelang adalah patung perunggu. Saya tidak tahu apa ukirannya, tapi ada banyak orang yang memperjuangkannya, tapi Wu Yun tidak tertarik. Yang kedua, yang ketiga, sampai yang ke-10. Akhirnya acara inti pun dimulai. Saya mendengar seorang wanita di pelelangan, memegang kotak giok, berkata, apa yang ada di dalamnya adalah rumput api ungu. Rumput api ungu adalah yang terbaik di antara ramuan atribut api. Saya rasa banyak teman saya ada di sini hari ini. Ini dia rumput api ungu. Penonton gempar, dan Wu Yun juga siap menawar. Meskipun perkenalan wanita ini agak berlebihan, meskipun rumput api ungu ini bukan yang terbaik di antara ramuan atribut api, namun sudah pasti dianggap sebagai produk berkualitas tinggi. 2 juta koin emas, apakah ada yang punya tawaran? Begitu palu jatuh, seseorang langsung menjawab. Saya akan membayar 3 juta. 3,5 juta. 5 juta. Sempat terjadi kekacauan, namun untungnya pihak balai lelang tetap menjaga ketertiban tepat waktu sehingga pelelangan dapat berjalan normal. Tapi Wu Yun tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Dia tahu bahwa rumput api ungu ini pasti lebih dari 5 juta koin emas bahkan sebelum tangan besar yang sebenarnya mengatakan apapun. Bab 69 Berita tentang ramuan. Benar saja, ketika semua orang menaikkan harga sebesar 500.000 dan 500.000. Seseorang mengajukan tawaran langsung untuk menghentikan semua kekacauan ini. 15 juta. Tiba-tiba, semua orang gempar, mencari orang yang berbicara. Wanita di rumah lelang juga melihat sekeliling,
dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Oke, keluarga Lin di kota Daxing menawar 15 juta." Mereka yang menyaksikan kemeriahan dari luar pun ikut terkesima. Jika kamu kaya, 15 juta cukup untuk membeli 10 rumah mewah di kota Daxing. Apakah rumput api ungu ini bernilai sebesar itu? Tahukah kamu, rumput api ungu ini dianggap sebagai ramuan yang sangat baik di antara obat mujarab. Ramuan jenis ini tidak bisa diukur dengan uang. Di tengah diskusi semua orang, pembawa acara mulai menjatuhkan palu. Pertama kali dalam 15 juta. 15 juta kali untuk kedua kalinya. 20 juta. Sebuah suara menginterupsinya. 20 juta, siapa yang menyediakan 20 juta itu? Siapa yang berani bersaing dengan keluarga Lin? Mungkinkah? Di tengah diskusi semua orang, pembawa acara berkata, "Oke, keluarga Liu kota Daxing kami menawar 20 juta. Oh, ternyata itu keluarga Liu. Itu memang keluarga Liu. Biar ku beritahu, siapa yang berani bersaing dengan keluarga Lin di kota Daxing adalah keluarga Liu." Meskipun ini merupakan tujuan besar bagi semua orang, ini terlalu murah hati. 1 tambah berarti 5 juta. Semua orang banyak berbicara, dan pada saat yang sama, mereka juga menantikan tindakan lanjutan dari keluarga Lin. Sayangnya keluarga Lin tidak memiliki suara lagi. Meskipun keluarga Lin dan keluarga Liu sama-sama merupakan keluarga besar di kota Daxing, mereka selalu memiliki anggaran saat pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Jelas sekali, kali ini anggaran keluarga Liu lebih tinggi daripada anggaran keluarga Lin. Pertama kali dalam 20 juta. 20 juta untuk kedua kalinya. 20 juta ketiga. Tepat ketika semua orang mengira semuanya telah beres dan rumput api ungu dilelang oleh keluarga Liu dengan harga setinggi 20 juta, sebuah suara memecahkan momen indah itu. "Saya akan membayar 25 juta. Siapa? Siapa? Siapa ini? Selain keluarga Lin, siapa lagi yang berani menantang keluarga Liu secara langsung?" Belum lagi mereka yang menyaksikan kemeriahan di luar tidak mengetahui siapa orang tersebut, bahkan tuan rumah balai lelang pun tidak mengetahui siapa yang mengatakannya. Setelah sekian lama mencari, akhirnya saya menemukan arahnya. Pembawa acara menunjuk ke arah Wu Yun dan berkata, "Di sini, pria ini menawar 25 juta. Adakah yang ingin menaikkan harganya?" Semua orang memandang Wu Yun. Saat ini, wajahnya penuh dengan janggut, dan dia tampak seperti wajah unik pria paruh baya. Siapa dia? Siapa orang ini? Mau tak mau mereka bertanya-tanya, di kota Daxing, hanya ada segelintir orang yang bisa menghabiskan 25 juta koin emas sekaligus, dan mereka tidak bisa disebutkan namanya. Pada akhirnya, kami hanya bisa berspekulasi bahwa orang ini adalah orang luar. Keluarga Liu juga menatap Wu Yun, meniup janggut mereka dan menatap, bagaimana mereka bisa menerima kenyataan bahwa harta yang mereka peroleh hilang seperti ini. 28 juta. Keluarga Liu mengajukan tawaran lain, yang memicu sorak-sorai dari luar tempat tersebut. Pembawa acara juga berteriak dengan suara yang 1 desibel lebih keras dari sebelumnya, keluarga Liu telah menaikkan harga menjadi 28 juta koin emas. "Tolong beritahu saya, Tuan, apakah Anda ingin menaikkan harga atau langsung menarik?" Wu Yun tersenyum dan berhenti. Bagaimana bisa? 30 juta koin emas. Wu Yun sangat percaya diri ketika dia mengajukan penawaran lagi. Tawaran keluarga Liu sebesar 28 juta koin emas pasti telah mencapai batas anggaran. Jika tidak, bukankah lebih baik dia langsung menawarkan 30 juta koin emas? Benar saja, keluarga Liu tidak menaikkan harga, tetapi menatap Wu Yun dengan tajam. Penawar berbisik kepada orang di sebelahnya, "Pergi dan cari tahu detail orang ini. Saya ingin melihat siapa yang berani secara terbuka menentang keluarga Liu saya di kota Daxing." Di atas panggung, pembawa acara hampir berteriak, 30 juta koin emas adalah yang pertama kalinya. 30 juta koin emas untuk kedua kalinya. 30 juta koin emas untuk ketiga kalinya. Membuat kesepakatan. Baiklah, rumput api ungu milik Bapak ini. Pak, Bapak bisa ke belakang panggung untuk membayar dan menerima barangnya setelah lelang selesai. Di belakang panggung untuk menukarnya sekarang.
Suara pembawa acara penuh dengan sanjungan dan dia memutar tubuhnya yang agak menawan, jelas bahwa dia jarang bertemu dengan orang yang begitu murah hati. Jika Anda bisa menyukai diri sendiri, bukankah mungkin untuk menjadi makmur di masa depan, dan mengapa Anda ingin menjadi tuan rumah balai lelang di sini? Sayangnya, Wu Yun tidak menanggapi sanjungannya. Rumput api ungu telah diperoleh, dan Wu Yun telah menyelesaikan tugas hari ini. Dia berdiri dan bersiap untuk pergi ke belakang panggung. Namun begitu dia berdiri, dia langsung tertarik dengan perkataan tuan rumah lelang. Selanjutnya, yang akan kita lelang adalah berita tentang ramuan rumput api-api. Wu Yun duduk kembali dan melihat Fiery Flame Grass, yang merupakan ramuan atribut api tingkat ramuan. Ini beberapa kali lebih berharga daripada rumput api ungu. Ini adalah keuntungan yang tidak terduga, dan Wu Yun siap memberikan tawaran lain. Berita tentang rumput api-api tidak hanya menarik perhatian Wu Yun, tetapi mereka yang datang untuk rumput api ungu juga mengambil tempat duduk mereka satu demi satu. Di antaranya adalah keluarga Lin dan keluarga Liu. Di atas panggung, pembawa acara terlihat memegang kotak giok lainnya dan berkata, "Pertama-tama, pastikan kotak giok itu bukan berisi Fiery Flame Grass, tapi berita tentang Fiery Flame Grass. Untuk hal ini, rumah lelang kami dapat menjamin bahwa Anda dapat menemukan Fiery Flame Grass, tetapi apakah Anda bisa dapat atau tidaknya tergantung kamu. Itu tergantung kekuatanmu sendiri. Harga awalnya masih 2 juta koin emas. Lalu 5 juta, 7 juta, 8 juta. Ada banyak tawaran yang masuk. 40 juta koin emas. Kali ini, keluarga Lin yang mengambil tindakan. Terakhir kali untuk rumput api ungu, keluarga Lin menawarkan 15 juta koin emas, tetapi mereka tidak menyangka koin itu akan langsung menjadi sampah. Kali ini, mereka langsung membayar 40 juta koin emas. Ternyata keluarga Liu telah menetapkan harga 28 juta terakhir kali, dan mereka berharap anggaran keluarga Liu hanya sebesar itu. Baru setelah itu dia membayar 40 juta, berharap mendapatkan berita tentang Fiery Flame Grass secara langsung. Benar saja. Menghadapi tawaran keluarga Lin yang agresif dan menghancurkan, penawar keluarga Liu terlihat sangat jelek. Namun, mereka sepertinya mengabaikan satu orang. Pria yang membeli Purple Flame Grass seharga 30 juta. Mungkin di dalam hati mereka, setelah membeli Purple Flame Grass seharga 30 juta, mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk memotret Fiery Flame Grass. Sebagai keluarga kelas 1 di kota Daxing, koin emas yang bisa mereka peroleh sekaligus hanya 30 hingga 40 juta. Orang itu sudah menghabiskan 30 juta, dan sama sekali tidak ada lagi koin emas yang bisa bersaing dengan mereka. Tidak hanya mereka, semua orang yang hadir memusatkan perhatian mereka pada keluarga Lin dan keluarga Liu. Di seluruh kota Daxing, tidak peduli apakah mereka berjuang untuk sumber daya keuangan atau kekuatan, mereka hanyalah dua keluarga. Sementara semua orang menunggu dengan penuh semangat, keluarga Liu tidak mengajukan penawaran. Jelas sekali, harga keluarga Lin sebesar 40 juta sangat merugikan mereka dan membuat mereka dilema. 30 juta koin emas untuk pertama kalinya. Dengan suara palu yang jatuh dari pembawa acara di atas panggung, semuanya mulai tenang secara bertahap, dan keluarga Liu jelas tidak memiliki rencana untuk terus menaikkan harga. Apakah ini akhirnya? Tidak apa-apa. Wu Yun bergumam, awalnya dia ingin melihat kedua keluarga itu saling menggigit, tapi akhirnya dia menamparkan wajahnya, tapi dia tidak menyangka kalau keluarga Liu ternyata pengecut seperti itu. 50 juta koin emas. Saat semua orang mengira debu akan mengendap, suara familiar namun asing itu terdengar lagi. Bab 70 Pegunungan Loyun. 50 juta koin emas. Dia sebenarnya masih bisa mendapatkan 50 juta koin emas. Siapa dia? Mungkinkah dia berasal dari kekuatan yang sangat kuat? Bagaimana keluarga biasa bisa mendapatkan begitu banyak koin emas sekaligus? Mereka mulai berspekulasi tentang identitas Wu Yun, tetapi mereka mungkin tidak akan memikirkannya meskipun mereka berusaha keras. Keluarga Lin menatap Wu Yun dengan marah, dan akhirnya tidak bisa menahannya. Mereka berdiri dengan marah dan berkata, "Tuan rumah, saya meminta Anda untuk memeriksa apakah orang ini memenuhi kondisi ini. Identitasnya tidak diketahui."
Kedua tawaran tersebut berjumlah besar. Uang. Saya meragukan orang ini. Orang tidak punya banyak koin emas. Di atas panggung, pembawa acara tersenyum dan berkata, Tuan Lin, Anda dapat memilih untuk menaikkan harga atau menarik. Adapun pertanyaan Anda, rumah lelang kami secara alami memiliki cara untuk menyelesaikannya. Jika dia benar-benar tidak memiliki banyak emas koin, jangan katakan bagaimana menghadapinya untuk saat ini. Apa yang dia dapatkan di pelelangan tentu saja adalah apa yang didapat juru lelang yang harganya di bawah miliknya. Anggota keluarga Lin sangat marah hingga dada mereka naik turun dengan hebat. Mereka melemparkan lengan baju dan jubah mereka dan duduk dengan marah. Pada saat yang sama, keluarga Lin dan Liu mulai dengan cepat mengumpulkan semua informasi tentang penawar misterius itu. Sayangnya, tidak ada hasil apapun. Pria misterius ini sangat aneh. Dia mengajukan 2 penawaran hari ini, dan jumlah totalnya mencapai 80 juta koin emas. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa, pasti ada kekuatan besar di baliknya. Saat tuan rumah membuat keputusan akhir, Wu Yun membayar 50 juta koin emas untuk menangkap berita tentang ramuan Fiery Flame Grace. Setelah memasuki belakang panggung, Wu Yun meletakkan koin emas di tanah dan menukarnya dengan 2 kotak batu giok. Wu Yun memasukkan kotak giok berisi rumput api ungu ke dalam cincin penyimpanan, lalu membuka kotak giok berisi pesan tentang rumput api-api, membacanya, dan segera membakarnya. Sebelum meninggalkan rumah lelang, Wu Yun menemukan tempat sepi, mengubah wajahnya, dan mengembalikan penampilan aslinya. Di pintu masuk rumah lelang, 2 kelompok orang berkumpul, yaitu keluarga Lin dan keluarga Liu. Mereka berencana untuk membawa Wu Yun kembali ke keluarga dan kemudian menginterogasinya tentang Fiery Flame Grace. Tapi bagaimana Wu Yun dan yang lainnya bisa mengenali Wu Yun setelah penampilannya dipulihkan? Sepanjang siang dan malam, mereka tidak melihat penawar misterius muncul di rumah lelang. Wu Yun, sebaliknya, sudah jauh dari kota Daxing. Setelah meninggalkan kota Daxing, Wu Yun segera menuju ke pegunungan Loyun. Menurut informasi yang diperoleh dari rumah lelang, Fiery Flame Grace terletak di tengah pegunungan Loyun. Wu Yun tidak berani bersantai dan bergegas. Karena bukan hanya dia saja yang mengetahui berita tentang Fiery Flame Grace. Dengan kota Daxing sebagai pusatnya, rumah lelang di 10 kota sekitarnya semuanya melelang berita yang sama di hari yang sama. Orang-orang banyak bicara, dan cepat atau lambat beritanya akan bocor. Uang adalah milik eksternal. Meskipun Wu Yun tidak merasa bersyukur atas berita bahwa dia telah membelinya dengan 50 juta koin emas, dia berharap dalam beberapa hari, pegunungan Loyun akan penuh sesak. Obat abadi adalah produk tambahan yang diimpikan oleh banyak petani. Bahkan beberapa kelompok tentara bayaran mungkin mendambakannya. Harga obat peri jauh lebih cepat daripada yang bisa mereka dapatkan dengan berburu monster dengan imbalan koin emas. Setelah menempuh perjalanan siang dan malam, Wu Yun akhirnya sampai di kaki pegunungan Loyun. Melihat sekeliling, pegunungan Loyun layak diberi nama Loyun. Tinggi, megah, dan tiada habisnya sejauh mata memandang, puncak gunung seolah menyatu dengan awan. Pegunungan dan sungai yang keras pasti sangat berbahaya, Wu Yun mengerutkan kening. Setelah masuk, selain berhadapan dengan mereka yang datang untuk memperjuangkan obat abadi, saya khawatir juga banyak monster yang kuat dan ganas di pegunungan ini. Wu Yun tidak terburu-buru untuk masuk. Dia tidak tahu apa-apa tentang situasi di pegunungan Loyun. Mungkin berbahaya jika masuk secara membabi buta, jadi dia mencari tempat tinggal di kota Loyun di kaki gunung. Namun dia kebetulan bertemu dengan kelompok tentara bayaran bernama pemburu yang sedang merekrut orang. Melalui interogasi, Wu Yun mengetahui bahwa kelompok tentara bayaran pemburu ini tidak mengetahui berita tentang rumput api-api di pegunungan Loyun. Mereka hanya masuk untuk berburu Warcraft. Ini sangat baik. Ada 4 orang dalam kelompok tentara bayaran pemburu ini. Pemimpinnya berada di alam bela diri spiritual tingkat pertama, dan 3 lainnya berada di alam transformasi laut tingkat 8. Mereka semua berusia sekitar 37 atau 18 tahun. Melihat Wu Yun ingin bergabung dengan kelompok tentara bayaran, pemimpin tentara bayaran tersenyum dan berkata, "Bayi kecil, apa yang akan kami lakukan sangat berbahaya.
Melihat kamu baru berusia 17 atau 18 tahun, kamu harus kembali dan minum lebih banyak susu untuk tumbuh. Bergabung persyaratan minimum untuk kelompok tentara bayaran kami adalah berada di atas alam transformasi laut tingkat kelima. Wu Yundao, benar sekali, saya baru saja mencapai alam transformasi laut tingkat kelima. Di bawah tatapan ngeri dari beberapa anggota kelompok tentara bayaran, Wu Yun menekan budidayanya dan baru saja melewati alam transformasi laut tingkat kelima. Hal ini membuat mereka sangat terkejut. Ya ampun, saya tidak tahu, boneka kecil, dengan tingkat kultivasi yang tinggi di usia yang begitu muda, dia memiliki masa depan yang cerah. Setelah bergabung dengan kelompok tentara bayaran pemburu, pemimpinnya memutuskan bahwa hari ini sudah larut, jadi dia akan beristirahat malam itu dan berangkat ke pegunungan Loyun besok pagi. Pada malam hari, Wu Yun menemukan semakin banyak orang dari semua lapisan masyarakat di kota kecil Loyun ini. Berbagai kelompok tentara bayaran besar dan menengah, pembudidaya biasa, beberapa kekuatan keluarga, dan bahkan beberapa kekuatan sekte kecil mulai memasuki kota Loyun satu demi satu. Meskipun obat peri tidak dapat membuat sekte besar seperti sekte Feiyun mengingininya, obat tersebut sudah cukup menggoda untuk beberapa sekte kecil. Beberapa anggota kelompok tentara bayaran pemburu juga bingung. Mereka telah berada di kota Loyun sepanjang tahun, mengkhususkan diri dalam memburu beberapa monster periferal di pegunungan Loyun. Namun kota Loyun yang kecil ini menjadi begitu semarak. Pada malam hari, Wu Yun dan yang lainnya masuk ke sebuah kamar. Wu Yun juga memanfaatkan waktu ini untuk memurnikan dua rumput api ungu yang dia menangkan kembali dari kota Daxing. Rumput api ungu ini memang merupakan ramuan atribut api. Wu Yun melihat bahwa api ungu sejati di dantiannya telah berkembang pesat setelah menyerap atribut api yang terkandung dalam rumput api ungu. Namun jika ingin mencapai level alkimia, itu masih jauh dari cukup. Toko buku Yubao. Tidak hanya itu, meskipun sebagian besar kekuatan obat dari dua rumput api ungu diserap oleh api yang sebenarnya, sebagian kecil masih dimurnikan menjadi energi spiritual oleh Wu Yun dan dikembalikan ke dantian untuk digunakan sendiri. Energi spiritual dalam tubuh menjadi lebih kental lagi. Keesokan paginya, Wu Yun mengikuti kelompok pemburu tentara bayaran ke pegunungan Loyun. Sepanjang jalan, ketua kelompok berulang kali memperingatkan Wu Yun, boneka kecil, kamu memiliki tingkat kultivasi terendah, tetapi kamu harus menjaga dirimu sendiri. Begitu kamu bertemu monster yang kuat, lindungi dirimu terlebih dahulu, lalu keluarlah bersama kami untuk melihat dunia. Ngomong-ngomong, anggota kelompok pemburu tentara bayaran cukup baik. Setelah memasuki pegunungan Loyun, mereka melindungi Wu Yun di tengah. Wu Yun banyak bertanya tentang pegunungan Loyun di sepanjang jalan. Dari mulut mereka mengetahui bahwa pegunungan Loyun adalah pegunungan Warcraft yang relatif berorientasi sipil, dan monster tingkat tertinggi di dalamnya hanyalah Earth Martial Realm Warcraft, dan jumlah mereka sangat kecil, dan mereka tidak akan muncul di pusat pegunungan sepanjang tahun. Monster Lingwu Realm dan True Martial Realm juga sangat sedikit, dan kebanyakan dari mereka tidak akan muncul di pinggiran. Monster yang paling banyak jumlahnya di pinggiran pegunungan ini adalah monster dari alam transformasi laut dan alam seni bela diri. Membunuh sepenuhnya, dalam waktu 2 jam, kelompok tentara bayaran pemburu telah mencapai hasil yang bermanfaat, memperoleh lebih dari 200 inti roh monster pembentuk laut. Pemimpinnya melihat ke langit dan berkata, hari ini hampir selesai. Bersiaplah dan keluar. Saat dia hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Tampaknya ada cukup banyak orang yang datang setelah mendengar suara itu, setidaknya 10 orang atau lebih. Pemimpinnya memberi isyarat diam dan berkata, perhatian, seseorang datang, hati-hati, hati-hati jangan sampai mereka merebut inti spiritual. Setelah melihat apa yang dikenakan oleh selusin orang, para anggota kelompok tentara bayaran pemburu tiba-tiba terdiam. Ya, dia dari kelompok tentara bayaran Blood Dawn. Saya melihat kata merah tertulis di pakaian mereka. Kelompok tentara bayaran Duri Darah adalah kelompok tentara bayaran terbesar dalam radius 1000 mil. Markas besarnya terletak di kota Siakong. Ada ribuan orang. Pemimpin umum mereka telah mencapai alam bela diri sejati.